Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Kak Ucok. Kali ini tidak sendirian tapi ditemani dengan Kak Gebi. Ya, Kak Gebi adik-adik ya yang belum kenal namanya Kak Gebi. Nah, tidak terasa adik-adik sudah 1 tahun berlalu. Hari ini kita mau merayakan Paskah Sekolah Minggu. Wah, senang Wah, sekali ya Kak Gebi seneng ya. dong, Nah, Kak. adik-adik, kenapa sih kok ada Paskah? Kenapa ya, Kak, ya? Kenapa ya? Ayo Kak Tanya Gebi. siapa ya? Aduh, tanya siapa ya? Nah, kita jawab aja, Kak. Kenapa ada Paskah ya? Jadi kalau menurut Kak Gedi, itu untuk memperingati Tuhan Yesus bangkit Ya, dari kematian. ya betul adik-adik. Tuhan Yesus bangkit dari kematian karena menebus dosa-dosa kita, manusia yang berdosa ini. Oke adik-adik, Kak Ucok dan Kak Gebi ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita angkat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Ayo Kak Tina. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir Seumur hidupku. dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oke. Bersukacita sekali ya Kak Bersukacita Gebi ya, banget bersorak-sorai dong. kita memuji Tuhan kita yang sangat baik itu, yang Betul. bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita. Oke Kak Oke. Gebi, kita ajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama, Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan sorak-sorai dan sukacita Tuhan, kami memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, kami dapat mengikuti Paskah melalui ibadah online ini Bapa. Tuhan Yesus, kami teringat untuk teman-teman kami yang tidak dapat beribadah online, yang tidak dapat mengikuti Paskah anak ini Tuhan, karena berbagai situasi, berbagai pergumulan. Mari Bapa, Engkau yang sertai mereka, Engkau berikan kekuatan penghiburan bagi mereka Tuhan, dan berikan sukacita senantiasa kepada mereka ya Bapa. Bapak kami juga memohon pengampunan atas setiap dosa-dosa yang kami lakukan hari lepas hari Bapak. Sudilah kiranya Engkau mengampuni kami agar kiranya kami layak dekat dengan Engkau, layak memuji mempermuliakan Engkau. Mari Bapak hadirlah dalam ibadah kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. amin. Amin. Oke, Kak Gebi, kita lanjut ibadah kita ini. Cuman sebelum kita mau angkat pujian lagi, Oke, Kak Ucok mau nanya nih, apa tuh? di Paku
ditombak. Wah, kalau kita seperti itu, bisa nggak Kak Gaby? Kuat nggak? Mau nggak? Nggak Mau mungkin ya. nggak ya? Kalau Kak Ucok gimana? Kalau Aduh, aku saya kayaknya nggak kuat, nggak saya nggak mau kuat, deh, nggak saya nggak kuat. kuat, saya nggak kuat. Wah, saya nggak bisa, nggak bisa. Jangankan dipaku, jangankan ditombak ya. Kena silet aja kayaknya udah sakit sekali, udah Iya, perih sekali. gitu Wah, kan? itulah hebatnya Tuhan kita ya, Kak Gaby ya. Betul. Tuhan Yesus itu mau disalibkan, dipaku kaki tangan, ditombak di lambungnya itu demi menebus dosa-dosa kita. Tuhan kita itu hebat dan baik sekali ya Kak Gaby ya. Nah, Parah oke nih. Kak Gaby, kita ajak adik-adik untuk kembali mengangkat pujian tanda paku di kaki dan di tangan. Ayo Kak Tine. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, lunas semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, lunas semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Wah, hebat sekali ya. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, apalagi kita yang telah melihatnya melalui firman Tuhan, melalui film-film yang kita lihat. Mestinya kita lebih percaya Kak Gaby ya, Iya, untuk kuasa betul. Tuhan kita, untuk kasih Tuhan kita kepada kita. Oke, kita lanjut kembali ibadah kita dengan mengangkat pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Oke, Pada oke tahu Kak nih. Tina mulai. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Wah, hebat Tuhan kita itu ya. Cintanya itu tidak batasnya. Dia mau menebus dosa-dosa kita, manusia yang bersalah ini, manusia yang hina ini, Kak Gaby. Kalau Kak Ucok sendiri ya, misalkan kalau ada orang yang bersalah kepada Kak Ucok itu, belum tentu Kak Ucok mau maafin gitu loh, mau mengampuninya gitu. Tapi Tuhan kita tuh hebat sekali, Dia mau ya Kak Gaby ya. Semoga dengan pujian yang baru kita naikkan tadi itu, kita diajarkan untuk selalu mengampuni, selalu memaafkan orang yang berdosa atau yang berbuat salah kepada kita. Agar kiranya kita juga diampuni ya. Iya. Jadi kita juga menjadi citra bagi orang-orang, citra Tuhan itu sebagai orang-orang sekitar kita Kak Gaby ya. Oke, nah hari ini hari Paskah ya Kak Gaby. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu telah bangkit dari maut. Nah, Iya. untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, oke, karena itu kita angkat pujian sebab Dia hidup. Oke, Kak Tina. Kak Tina. Anak Allah, Yesus namanya.
dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup sekali lagi, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sekali lagi hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Aduh, rese amat sih. Duh. Ih. Bosan. Duh. Kateo kenapa sih mesti teriak-teriak gitu? Setel musik kenceng-kenceng. Aku kan mau konsentrasi nih lagi belajar. Bosan kakak, kondisi kayak begini terus. Gara-gara pandemi, belajar sendiri, tidak bisa kumpul sama teman-teman. Mau Ya. sampai kapan belajar kayak begini terus? Ya nggak apa-apa lah kak. Kita harus bersyukur. Kita kan anak Tuhan. Kita udah bagus masih bisa punya kesempatan belajar online kayak begini. Kita harus bersyukur kak. Jangan ngeluh doang. Bagaimana mau bersyukur? Udah 1 tahun kita belajar kayak begini. Kita minta doa buat Tuhan kondisi normal, sama aja udah 1 tahun. Belajar sendiri nggak sama teman-teman. Mending kakak mau jalan ke pesta ulang tahunnya si Andi. Waduh, jangan deh kak, yakin. Di situ kan rame. Kakak protokol kesehatan loh, inget loh. Izin ibu, udah izin ibu belum? Izin aja sama ibu sendiri. Kalau kakak izin, nggak bakal diizinin. Ya, bandel amat jadi orang. Theo, Daniel, lihat nih, ibu buat apa buat kalian? Waduh, ini kan kue pastel favorit aku sama Kak Theo, Bu. Iya bener. Enak nih. Kakakmu kemana? Lah, tahu tuh. Kak Theo lagi bete. Katanya bosen. Oh, belajar di rumah. Dia pergi tuh. Pantesan ibu tadi dengar kalian ribut-ribut waktu ibu Iya. lagi masak roti ini. Dia pergi kemana? Katanya sih mau ngerayain ulang tahun temennya. Ya ampun, situasi lagi begini. Ya, Dia gimana? pergi ngerayain ulang tahun temennya. Iya, Bu. Aduh. Udah Daniel bilangin, kagak mau. Ya udah, kamu makan dulu rotinya ya. Iya. Nanti sebentar ibu kembali lagi. Ih, makan.
Bang jago, sorry Bang jago, Abang jago, yeah boom 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 boom. Ampun Bang jago, Abang jago, sorry Bang jago, ampun Bang jago. Ampun Bang jago. Ampun Bang jago. Aduh, sudah jam 9. Theo belum pulang juga. Ya Tuhan, lindungi anakku dimanapun dia berada saat ini. Theo, kamu di mana sih nak? Katanya kamu janji besok mau ibadah bersama kita. Tapi kamu belum pulang. Semoga Tuhan melindungi anakku. Waduh, Kak Teo. Bu, Kak Teo pulang. Ayo, Kak, masuk, Kak. Saya pun nggak. Ya ampun Theo, jam berapa ini kok kamu baru pulang? Kamu dari mana saja Theo? Maskermu kemana? Aduh Theo, jawab ibu nak, dari mana kamu? Maaf Bu, baru pulang jam segini. Soalnya tadi habis pesta ulang tahun ke rumah Andi, Bu. Pesta ulang tahun? Berapa orang yang datang Theo? Banyak, Bu. Aduh, kamu sudah tidak pakai masker, kamu berkerumun. Theo. Maaf, Bu. Theo sadar, Theo. Makanya baru bergegas pulang karena Theo sadar besok kita harus ibadah bersama, Bu. Theo. Ibu sangat mengasihimu, nak. Ibu mengkhawatirkanmu. Tuhan Yesus juga sangat mengasihimu. Tuhan pasti sedih melihat kamu seperti ini. Ibu dan Tuhan Yesus ingin kamu dan adikmu Daniel menjadi anak-anak yang patuh. Kamu tahu kan, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan bangkit. Buat siapa, Theo? Buat kamu, buat ibu. Oleh sebab itu, jadilah anak yang patuh, Theo. Yesus telah bangkit dari kemenangan, dari kematiannya. Dia telah menang. Dan kamu jangan mau digoda oleh iblis melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Theo, kamu ingat kan firman Tuhan ini? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ampunilah aku telah berbuat salah. Semoga dengan kebangkitan-Mu, aku menjadi anak yang lebih baik dan taat kepadamu, Tuhan. Nah, Theo, puji Tuhan. Ibu sungguh senang melihat kamu bisa berubah. Janji ya, Theo, kamu harus menjadi anak yang patuh dan taat. Kita harus tidur cepat, karena besok pagi kita mau beribadah bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama, kita panggil dulu adikmu Daniel. Daniel. Iya, Bu. Kakakmu sudah pulang. Yuk kita berdoa bersama dulu sebelum kita tidur. Tuhan Yesus, bersyukur karena Theo sudah boleh pulang dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami mau berjanji, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, patuh dan taat pada perintah Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan mampukan kami sebagai anak-anak untuk terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo adik-adik, bertemu dengan Kak Teguh dan Kak Teguh mau mengucapkan selamat Paskah. Tetapi hari ini Kak Teguh ada teman. Kak Teguh punya teman 3, namanya Kura, Kuro, dan Kuru. Kura, Kuro, Kuru. Kalau dipanggil semuanya sekaligus dipanggilnya Kura-Kura. Kita mau kenalan dong sama mereka, mau nggak teman-teman? Kura, Kuro, Kuru. Kita panggil ya. Kura-Kura, kemana kamu? Kura-Kura. Ada di atas. Ini temannya Kak Teguh. Kura, Kuru, dan Kuro. Dipanggilnya Kura-Kura. Nah, kita mau ajakin mereka. Hai, Kura-Kura, kita dengerin firman Tuhan yuk. Kita mau belajar tentang Paskah. Dan Yesus mengasihi aku. Kita belajar yuk. Mau ya? Mau ya? Nah, kalau Kura-Kura mau mendengarkan firman Tuhan, Kura-Kura mau turun dulu dari kepalanya Kak Teguh, ya. Dan kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Yuk, dadah Kura-Kura. Kita dengerin firman Tuhan dulu ya. Sudah. Baik. Teman-teman, kita mau belajar sesuatu hal. Tetapi sebelumnya, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan Paskah. Tetapi kami mau belajar yang sesungguhnya bagaimana Paskah, bagaimana Yesus mengasihi kami, dan bagaimana kami bisa mengasihi Yesus. Pimpin kami dan sertai kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Teguh mau cerita, tetapi Kak Teguh pakai spidol ini ya. Oke, pura-puranya. Spidol ini adalah manusia, adik-adik. Manusia pada awal mulanya hidup bersama Allah, ya. Allah sediakan tempat di Taman Getsemani, di dalam kasih Allah. Yang jadi masalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan lepas dari Allah. Apa yang terjadi? Manusia tidak taat. Sehingga yang namanya manusia awalnya dikasihi Allah, tidak berdosa, dia tidak taat. Maka dia jatuh ke dalam dosa. Lalu gimana dong? Ini kalau udah jatuh ya manusia, si manusianya nggak bisa tiba-tiba kembali. Terbang gitu, terbang. Kembali ke Allah, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa maut. Maka Allah yang sudah tahu bahwa manusia berdosa dan jatuh ke dalam maut, ke dalam kematian, harus diselamatin. Lagi mana ya? Yohanes 3 ayat 16 punya jawabannya. Kak Teguh bacain buat kita semua ya. Yohanes 3 ayat 16. Inilah jawabannya bagaimana manusia bisa kembali dalam kasih Allah. Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi manusia bisa kembali pada Allah dengan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah ceritanya ini nih, anak yang tunggal nih ya, Yesus. Sehingga manusia bisa dipegang oleh Yesus, dihantarkan kembali pada Allah. Dan beroleh hidup yang kekal. Artinya hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya bersama Allah. Dan kita sudah ditebus dosanya. Luar biasa ya. Lah terus apa hebatnya dong, Kak Teguh, kalau begitu? Kan kita sudah diselamatkan Yesus, udah dianterin, udah dong selesai. Enggak begitu. Kita Paskah, kita ingat bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Itu ada tuh salibnya tuh, ya. Mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesusnya berdosa enggak? Yesus enggak berdosa. Tapi Yesus mau mati untuk kita di kayu salib. Maka dari itu,
ketika manusia sudah jatuh dalam dosa tadi, lalu diselamatkan oleh Yesus, dan dihantarkan ke Allah, untuk hidup bersama Allah dan dipegang erat oleh kasih-Nya Yesus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita sudah dipegang oleh Allah, diselamatkan oleh Yesus, ketika iblis bilang, udah, nggak usah belajar, kita dilepaskan sedikit demi sedikit dari genggaman Allah. Udah, malas aja. Udah, kalau harusnya belajar, kita main PUBG aja. Udah gini aja, kalau lagi sekolah minggu, kita off cam, kita tinggalin sekolah minggunya. Ini pegangan Allah semakin lepas. Aduh. Jangan dilepas. Apalagi kalau kita disuruh, udah, nggak usah taat sama orang tua. Orang tua bilang apa itu bohong. Wah, bohong. Nggak usah ditaati. Apa yang terjadi? Maka lepaslah pegangan kita dari Allah. Tapi Yesus mengasihi kita dan Yesus menjaga kita agar kita tidak jatuh dan lepas seperti manusia yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita tetap taat pada Allah, karena kita mengasihi Yesus. Apa rahasianya? Ini rahasianya. Yesus memegangi kita terus dengan kasih-Nya sehingga manusia tetap selamat. Adik-adik, untuk bisa memperoleh keselamatan di dalam Allah, ini keselamatan di dalam Allah, kita harus minta kekuatan dari Yesus. Karena Yesus mengasihi kita. Lalu kekuatannya dipakai untuk apa? Untuk taat kepada Allah, taat kepada Yesus, dan di dunia taat kepada orang tua. Kalau kita sama orang tua yang kelihatan, kan kita bisa lihat orang tua kita ya, kita bisa peluk orang tua kita, mama, papa, dan yang bisa dilihat kita enggak taat. Jadi kalau mama bilang, ayo nak tidur, enggak mau, aku maunya main game. Nak, ayo belajar, enggak mau, aku maunya main game. Nak, ayo bangun tidur, masih ngantuk, aku kemarin main game. Kita tidak taat sama yang kelihatan, apalagi dengan Allah, dengan Yesus. Maka pastikan kita butuh kekuatan untuk bisa taat pada Yesus. Ketika Allah memberikan keselamatan, Yesus menjadi perantara karena Dia yang mengaruniakan keselamatan melalui kayu salib. Yesus mati buat kita. Dia menebus dosa kita. Sehingga ketika si iblis mau melepaskan kita dari Allah, Yesus tetap memegangi kita. Adik-adik, Kak Teguh mau mengakhiri firman hari ini dengan sebuah pelajaran. Apa sih hebatnya kalau kita taat? Kak Teguh punya kelinci lucu, ya kelinci lucu. Anggap saja ini kita yang taat. Ketika kita mau taat pada Yesus, orang-orang dengar, kamu taat ya pada Kristus ya, kamu rajin ke sekolah minggu ya. Oh berarti kamu taat sama Kristus. Dan cerita kita akan didengar oleh orang sekitar kita. Teman-teman sekolah dengar, kamu taat ya. Oh berarti kamu anak Tuhan. Sepupu kita, saudara kita bilang, kamu taat ya. Oh berarti kamu anak Tuhan yang taat. Semua orang akan mendengarnya. Dan ketika kita pergi keluar, ya, tidak di rumah lagi, dimanapun kita berada, maka yang terjadi adalah Kristus akan senang. Yesus akan senang melihat kita taat. Kenapa? Karena, ini dia jawabannya. Akan semakin banyak orang-orang di luar sana taat pada Yesus. Lebih banyak orang lagi yang taat karena melihat kita taat. Dan inilah yang Yesus sukai. Yesus mengasihi kita untuk kita taat padanya. Pastikan adik-adik kita membaca firman Tuhan. Kita mengerti bahwa Yesus mati di kayu salib karena Yesus mengasihi kita. Dan ketika kita taat pada Yesus, akan semakin banyak orang di luar sana taat pada Kristus. Ayo,
mulai hari ini, yang masih suka main game tapi bilangnya belajar, yang masih suka matiin cam tapi langsung pergi keluar, ya, nggak perhatiin firman Tuhan, yang masih suka malas-malasan bangun tidur padahal ini hari Minggu, udah saatnya mendengarkan firman Tuhan. Ayo, kita berubah. Karena kita sudah diselamatkan. Karena manusia yang sudah diselamatkan dalam Allah akan dipegang oleh kasih Yesus. Mari kita berubah, biarlah Yohanes 3 ayat 16 menguatkan kita semua agar kita mau taat pada Yesus karena kita mengasihi Yesus. Sampai ketemu lagi adik-adik. Kak Teguh menyampaikan pesan, biarlah kasih Yesus menemani kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Paskah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa karena kami bersyukur. Kami tahu bahwa Yesus mengasihi kami. Kami tahu bahwa ketika Yesus mengasihi kami hidup dalam keselamatan bersama Allah. Terima kasih Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan anak-anak-Mu kekuatan untuk bisa taat pada Yesus. Kami bersyukur dan biarlah kami berdoa di dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi dan tetap taat pada orang tua, taat pada firman Tuhan. Bye. Oke adik-adik, waktunya kita sekarang melakukan persembahan. Sekarang adik-adik dipersilahkan untuk mempersiapkan persembahannya ya. Bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan seperti ini. Atau bisa juga adik-adik minta tolong ke mama papa atau saudara yang lebih tua yang bisa membantu adik-adik untuk memberikan persembahan lewat QR Code di sini. Oke, adik-adik. Sebelum kita melakukan persembahan, kita akan menyanyikannya dengan lagu Ku bersukacita, Yesus bangkit. Ayo Katina. Ayo adik-adik, sini semuanya ya. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua.
bersukacita, maut dikalahkan. Ku bersukacita sebab Yesusku menang. Ku bersukacita sebab Yesusku hidup. Ku bersukacita, Yesus bangkit. Ku bersukacita, maut dikalahkan. Ku bersukacita sebab Yesusku menang. Ku bersukacita sebab Yesusku hidup. Ku bersukacita, Yesus bangkit. Oke adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu persembahan, sekarang waktunya kita bawa persembahan kita dengan berdoa ya adik-adik. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan berkat yang begitu melimpah untuk kami semua melalui Mama dan Papa kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai seluruhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan, dapat dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Hanya ke dalam nama-Mu kami serahkanlah persembahan kami ini. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah kita kali ini, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mengakui iman percaya kita. Kita naikkan pujian Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Oke adik-adik bisa duduk kembali. Demikian ibadah online kita kali ini. Sebelum kita berpisah, Kak Gaby sama Kak Ucok ucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Bye-bye. Bye-bye. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja.